Halo, selamat pagi anak-anak. Ya, kita bertemu kembali dengan Pak Yuli dalam pelajaran daring kali ini ya. Pembelajaran dari jarak jauh ini ya. Pak Yuli di sekolah, kalian ada di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Ya, Pak Yuli dengan sungguh-sungguh menyiapkan materi pelajaran, kalian dengan sungguh-sungguh belajar. Ya, tetap sehat, ya, tetap makanan-makanan yang bergizi ya. Oke. Hari ini kita akan belajar materi piranti informatika ya, atau perangkat informatika semacam. Piranti informatika ini penting kita pelajari ya, karena kalau kita ingin bekerja dengan perangkat informatika dengan tujuan-tujuan tertentu, kita tahu ya, kita bisa menyiapkan perangkat apa yang kita butuhkan untuk suatu tujuan tertentu. Misalnya Pak Yuli akan membuat video pembelajaran ini. Perangkat apa sih yang dibutuhkan? Ya, Pak Yuli bisa menyiapkan terlebih dahulu. Nah, tentunya informatika banyak sekali fungsinya dan masing-masing akan memiliki perangkat yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, perangkat informatika berdasarkan fungsinya nanti ya. Nanti ada yang perangkat namanya perangkat keras atau disebut hardware, ada software, ada brainware. Kalau kita balik ya, brainware, software dan hardware. Nah, software adalah brainware adalah manusianya. Kalau manusianya sebagai pengguna komputer ya disebut dengan brainware. Pak Yuli pengguna komputer disebut dengan brainware. Software adalah perangkat-perangkat lunaknya atau program-programnya. Kalau kalian sering menggunakan Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, itu adalah software. Ya, nanti software kita akan bahas khusus ya, karena dalam software ada operating system, ada aplikasi dan sebagainya. Nah, hardware hari ini akan kita bahas secara khusus adalah hardware. Nah, untuk membahas hardware ini akan dibantu oleh Pak Pur. Ya, Pak Pur ya. Pak Pur akan membantu Pak Yuli untuk menjelaskan tentang hardware ini. Ya, Pak Pur akan menunjukkan perangkat-perangkat hardware-nya. Jadi nanti ada bermacam-macam perangkat hardware, ya, sesuai dengan fungsinya. Ya, Pak Pur akan menunjukkan barangnya, Pak Yuli menyampaikannya. Oke. Perangkat keras atau hardware itu berdasarkan fungsinya meliputi ada perangkat input, nanti ada perangkat untuk memasukkan data ke dalam komputer, nanti ada perangkat untuk memproses, perangkat untuk menyimpan, dan ada perangkat untuk menampilkan hasilnya. Nah, kita akan mulai dari perangkat input. Ya, tolong Pak Pur siapkan perangkat inputnya. Ya. Perangkat input berdasarkan bentuk datanya. Kalau kita masukkan data dalam bentuk tulisan teks, perangkat inputnya kita menggunakan keyboard. Coba tolong keyboardnya Pak Pur. Ya, itu perangkat keyboard. Ya, keyboard memasukkan data dalam bentuk teks. Dalam bentuk apa lagi? Suara. Nah, kalau suara kita membutuhkan mic. Mic, Pak Pur ya. Mic atau headset juga ada mic-nya juga. Nah, kita bisa memasukkan data melalui mic, data suara melalui mikrofon. Ya, kalau laptop sekarang di dalam laptop sudah ada mikrofon, ya, ada banyak sekali. Nah, kemudian kalau data-data gambar, perangkat inputnya apa? Bisa menggunakan kamera. Ya, itu contoh-contoh kamera. Ada kamera handycam, ada kamera foto, ya, bermacam-macam bentuk kamera. Suatu saat nanti kita akan belajar kamera ya di dalam pelajaran Pak Yuli. Kemudian selain perangkat-perangkat ini tadi, ya, ada yang setiap komputer selalu ada memasukkan data dalam bentuk sinyal-sinyal listrik. MOS, ya, MOS ada yang menggunakan kabel, ya, tapi juga ada MOS yang menggunakan tanpa kabel, kabel. Ya, perkembangan teknologi selalu ya maju terus, selalu berubah. Ya,
Eh, itu data-data alat-alat untuk memasukkan data. Oh ya, joystick. Joystick juga alat untuk input, ya, memasukkan data. Ya, kalian sering menggunakan joystick ya? Ada nggak Pak? Coba kalau tidak ada, dalam bentuk gambar saja, ada nggak? Tidak ada. Ya, itu Baca saya. joystick ya, yang sering kalian gunakan untuk main game ya. Nah, kemudian ada joystick, ada bentuk-bentuk yang lain terutama ya. Tentunya masih akan pada banyak sekali perangkat-perangkat input selain yang Pak disampaikan ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bentuk yang berikutnya. Perangkat proses. Ya, setelah data-data dimasukkan dalam komputer, di komputer akan diproses. Pemrosesnya apa? Nah, pemrosesnya ada di dalam CPU, General Processing Unit. Walaupun sekarang CPU berubah bentuknya ya, yang dulu menjadi cukup besar, menjadi kecil, dan sekarang kalau kita menggunakan lab komputer, ya, yang komputer all-in-one, ya, ada gambarnya Pak. Nah, di komputer all-in-one ini CPU-nya menjadi satu dengan monitornya, nggak kelihatan ada CPU sendiri. Ya, tapi sebetulnya di dalam CPU ada apa saja Pak? Ada bermacam-macam perangkat yang ada dalam CPU. Ada cari daya power supply, ya. Contohnya ada power supply, ada di dalamnya ada memori, RAM, ya. Ada prosesor, ya. Kalau tidak ada bentuknya bisa gambar prosesor, ya. Ada storage atau media penyimpanan, hard disk internal, ya. Nah, di dalamnya juga ada perangkat yang sering disebut dengan ALU atau Arithmetic Logical Unit. Ini fungsinya untuk memproses data-data yang bersifat matematis, Arithmetic Logical Unit. Ada juga yang berfungsi untuk mengkontrol, control unit atau CU, control unit. Ada di dalam CPU semua. Ya, ini bagian yang paling penting dalam komputer ini. Ya. Nah, kemudian setelah di dalam CPU data diproses, diolah, ya, kemudian data tersebut bisa juga disimpan. Disimpan di mana? Ada bermacam-macam media penyimpanan. Ada yang disimpan di dalam flash disk, untuk DVD, hard disk eksternal, ada juga dalam bentuk kaset. Ya, jadi media penyimpanan juga semakin hari semakin berkembang, semakin bermacam beragam. Ya, sekarang banyak orang menyimpan data-data data-data komputer disimpan di dalam cloud. Ya, kalau paling sering itu pakai Google Drive, ya, titip di Google, disimpan di sana. Ya, menggunakan cloud. Jadi di mana saja kita berada, kalau ada internet kita bisa buka data kita. Ya, itu media penyimpanan. Nah, kalau kita sudah bisa memasukkan data input, kemudian diproses dalam komputer, disimpan, save, kemudian juga ada outputnya, hasilnya. Hasilnya bisa ditampilkan di mana? Yang pertama, monitor. Monitornya ya, itu contoh monitor. Ya, selain monitor juga bisa ditampilkan di dalam proyektor, LCD proyektor. Kita sering menggunakan LCD proyektor di kelas, ya, LCD proyektor. Bisa juga ditampilkan di mana? Di HP juga bisa. Ada banyak sekali media penyimpanan, media output. Nah, kalau dalam bentuk cetakan di kertas, outputnya pakai printer. Printer menghasilkan di kertas. Ya. Nah, printer kemudian ada juga yang ditampilkan hasilnya, outputnya dalam bentuk suara, pakai apa? Speaker. Ya, speaker. Nah, itu jadi penjelasan perangkat atau piranti-piranti informatika berdasarkan fungsinya, ya, fungsinya, kemudian nanti
Ada input, proses, simpan, dan output. Yaitu prosesnya. Perangkatnya apakah hanya ini? Tidak, karena teknologi berkembang sangat pesat dan sangat cepat dan beragam. Kalian bisa melihat sekitar kalian. Ya, itu yang Pak Yudi sampaikan ini, Pak Yudi sudah siapkan dalam bentuk teks di e-learning kalian di bawah. Ya, ada materi grafik komputer. Di sana Pak Yudi siapkan dalam bentuk teks. Ya, bisa dalam bentuk PDF atau dalam bentuk teks biasa. Kalian bisa pelajari dan kerjakan tugas e-learningnya. Baik, ya, Pak Yudi dan Mbak Pur mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Ya, salam sehat dan selalu jaga kesehatan. Terus semangat belajar, semangat berjuang, jangan pernah putus asa. Ciao. Salam.